Orang yang percaya bahwa Allah memiliki umat pilihan sebelum dunia dijadikan, secara konsisten mereka juga harus percaya keselamatan tidak dapat hilang. Jadi persoalannya bukanlah apakah keselamatan dapat hilang, tetapi apakah surat Ibrani pasal 6 ayat 4 hingga 6 mengajarkan keselamatan dapat hilang? Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Perspektif Biblikal. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu apakah surat Ibrani pasal 6 ayat 4 hingga 6 mengajarkan keselamatan dapat hilang. Sebelum saya menjawab soalan ini, izinkan saya menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Alkitab secara eksplisit mengajarkan Allah memiliki umat pilihannya sebelum dunia dijadikan. Dan kita juga tahu bahwa semua umat pilihan Allah tersebut akan secara efektif dipanggil oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, dan dimuliakan oleh Allah. Tidak akan ada umat pilihan Allah hilang di tengah-tengah rencana tersebut. Mereka akan secara pasti dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan untuk hidup yang kekal. Ini bermaksud keselamatan orang pilihan Allah tersebut pasti tidak akan hilang. Jadi, setiap orang yang percaya doktrin pemilihan ini, secara langsung ia juga harus percaya bahwa keselamatan orang percaya tidak dapat hilang, kecuali kita tidak pernah percaya doktrin pemilihan ini. Dan jika kita tidak percaya doktrin pemilihan ini, sama saja kita tidak percaya dengan Alkitab, sebab Alkitab juga mengajarkan doktrin ini secara eksplisit. Oleh itu, persoalannya bukanlah apakah keselamatan dapat hilang, tetapi apakah surat Ibrani pasal 6 ayat 4 hingga 6 mengajarkan bahwa keselamatan orang percaya dapat hilang? Jawaban saya adalah tidak. Sebelum kita membahas ayat Ibrani tersebut, mari kita melihat Ibrani pasal 6 ayat 4 hingga 6 terlebih dahulu yang berbunyi, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Ibrani pasal 6 ayat 4 hingga 6 ini langsung tidak menunjukkan kepada kita bahwa orang percaya dapat kehilangan keselamatannya. Tetapi ayat Ibrani ini hanya menunjukkan kepada kita tentang dua jenis orang Kristen. Hal ini dapat kita tahu melalui konteks ayat tersebut. Jika kita membaca ayat seterusnya, yaitu ayat 7 hingga 8, yang berbunyi seperti ini. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sangat jelas di sana penulis surat Ibrani membezakan antara tanah yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna dan dipertentangkannya dengan tanah yang menghasilkan semak duri. Sama-sama tanah, tetapi menghasilkan buah yang berbeza. Jelas bahwa mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, namun murtad lagi, yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani ini adalah tentang tanah yang menghasilkan semak duri. Jadi surat Ibrani ini bukan berbicara tentang keselamatan dapat hilang, tetapi ia mengajarkan tentang dua jenis orang Kristen dalam gereja, yaitu satu, Kristen yang sungguh-sungguh, dan yang kedua, Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Tapi mungkin kita bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus? Bukankah ini bermaksud bahwa mereka sungguh-sungguh orang percaya dan murtad lalu hilang keselamatannya? Jawaban saya tetap tidak. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus kata. Tuhan Yesus sendiri berkata pada kita, di mana pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu?
dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi Yesus berkata, "Enyahlah, aku tidak mengenal kamu." Seseorang yang kelihatan seolah-olah diterangi hatinya, mengecap karunia sorgawi, dan mendapat bagian dalam Roh Kudus, belum tentu sungguh-sungguh percaya. Orang yang bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat pun boleh tidak dikenal oleh Yesus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 ini, yang berbunyi, "Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, nescaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita." Jadi, apakah surat Ibrani pasal 6 ayat 4 hingga 6 mengajarkan bahwa keselamatan dapat hilang? Jawaban saya tidak. Ia hanya menunjukkan kepada kita tentang dua jenis orang Kristen di dalam gereja, yaitu Kristen yang sungguh-sungguh dan Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Jadi surat Ibrani pasal 6 ayat 4 hingga 6 tidak mengajarkan tentang keselamatan orang percaya dapat hilang. Tuhan Yesus memberkati.